Sementara tadi yang ya kursi rambutnya. Jadi ibu sekarang hanya menggantikan Pak Amin hanya satu pertemuan ya, satu kali, karena itu merupakan salah satu tugas untuk tugas ya, tugas ibu di kampus apa saja yang sudah hadir? Mau tanya dulu nih anak-anak kelas 9 pas kemarin pertemuan dengan Mas Pak Amin menjelaskan tentang apa? Coba ada yang kalau pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan bab 5 ya. Betul? Betul. 5 tentang semangat menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat yang mulia. Semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat yang mulia. Nah, pada surat pertama yang akan Ibu menjelaskan yaitu tentang Quran Surah Abasa ayat 1 sampai 10. Siapa yang mau membacakannya? Siapa yang tahu apa itu ilmu? Apa ini sana namanya? Apa itu ilmu umat? Tahu apa itu ilmu? Ilmu kan sering kita mendengar kata ilmu. Kita sekarang apa namanya? Kesini ke sekolah kan untuk mencari ilmu. Nah, berarti otomatis akan tahu apa itu ilmu. Yang kita dapatkan bisa. Terus apa lagi yang bisa lagi? Ilmu adalah sesuatu yang akan kita dapatkan. Ilmu bisa menyelamatkan hidup karena ilmu itu adalah cahaya. Jadi menerangi ketika kita ada dalam kegelapan, misalnya kita melakukan keburukan, kalau tahu ilmunya tidak akan dilakukan. Itu misalnya siapa ini namanya? Rijal misalnya tadi malingnya, tapi kan terang ilmu kumaha bahwa maling itu teh dosa. Berarti maling terang ilmu nama mau dilakukan, kita maling tidak terang dosa. Artinya ada seorang yang buka ya belajarnya bertanya kepada Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad itu menerangkan kepada kaum Quraisy itu pejabat-pejabat tinggi seperti kalau di zaman sekarang mah kayak bangsa bupati, presiden atau yang kayak gitunya. Nah,
tersebut apa namanya, Abdullah bin Umi Maktum ini memotong pembicaraannya, lalu Rasulullah bermuka masam atau berpaling karena memotong gitu. Soalnya kan misalnya kalau misalnya kita sedang berbicara dengan seseorang, coba perhatikan dia apa? Kalau misalnya kita sedang mengobrol nih, misalnya ini kalian tuh lagi mengobrol, lalu ada seseorang yang datang langsung memotong pembicaraan kalian, kan pasti keselnya, pasti kan tak enak gitu. Nah pada saat itu sama Rasulullah juga, pada saat Abdullah bin Umi Maktum ini datang memotong pembicaraannya, beliau Nabi Muhammad ini bermuka masam, berpaling gitu. Jadi menegur tidak, cuman menunjukkan rasa kesalnya gitu Rasulullah ini. Nah lalu turun ayat surat Abasa ayat 1-10 ini gitu. Nah kenapa Abdullah bin Umi Maktum ini datang kepada Rasulullah? Beliau juga ingin apa namanya, belajar ilmu dengan Rasulullah gitu, sama-sama belajar ilmu. Cuma cara Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Rasulullah itu tidak sopan. Kata Rasulullah, Allah menurunkan ayat ini surat Abasa 1-10 ini diberikan untuk kepada Nabi Muhammad sebagai pelajaran, supaya siapa saja yang ingin belajar kepada Nabi Muhammad atau misalnya mencari ilmu dengan Nabi Muhammad, tidak boleh memandang latar belakang, mau dia misalnya buta atau tuli atau apapun itu, harus disamaratakan. Kalau kita implementasikan dengan kehidupan kita saat ini, itu jadi dalam pelajaran atau belajar di sekolah misalnya, kalau si siswanya yang misalnya ada kekurangan ya, atau misalnya bunyi ya, tuli yang kayak gitu ya, itu tuh jangan dibully ya, atau misalnya di sampingan, itu tuh jangan. Tapi kita harus sama rata dalam belajar, dalam apapun itu tidak boleh membanding-bandingkan gitu. Jadi harus sama gitu, jangan ya gitu. Jadi memberikan pengajaran atau memberikan ilmu tanpa aba-aba
Iya sana minta pesantren. Nurul, terang nam eta proporsional. Setelah ayo terang ke proporsional nak. Kami atas asli manu proporsional. Nah, iya mah proporsional. Coba hampir sami tanya ke kana. Tapi nana mina artina kena benten proporsional non gitu. Sok sesuai naon ya anu aya di dunia kalian naon eta proporsionalnya sok keluarkeun naon keseimbangan bisa jadi bisa tapi kurang tepat. Coba siapa ini teh? Siapa ini? Tasya. Proporsional. Keseimbangan bisa jadi hampir mendekati bisa jadi lah gitu. Jadi proporsional itu seorang itu sakit keseimbangan dalam mengajar terus. Jadi ketika kita mengajar itu memberikan pelayanannya harus dengan kebutuhannya. Jangan harus sesuai porsinya. Misalnya gini, kita misalnya ngajar atau memberikan ilmu ke anak TK atau ke anak PAUD nerangkan tentang misalnya nikah sesuai itu. Berarti kali misalnya ke anak TK anak PAUD mah misalnya tentang nabi, tentang rasul gitu ya. Kan anak PAUD mah sesarina kan eta terus Cicak. sampai aja nerangkan nikah terus dan nerangkan maut kan. Dia bakal serius ya. Kami anak TK anak PAUD mah jadi harus sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan usianya gitu. Terus misalnya kalian aina kelas 9 misalnya dikasih materi tentang mazhab dalam Islam terus misalnya teh anu terus jero we tentang filsafat misalnya teh bakal terus biasa nampung ilmu nama cuma bakal terlalu berat filsafat misalnya teh kelas 8 MTS bakal berat gitu. Jadi sesuai porsinya gitu. Jadi harus memberikan pelayanan yang proporsional dan profesional. Tadi batasnya kalau profesional mah tahu itu tinggi. Ya artinya profesional mah jantan harus profesional mah harus ahli terus memberikan yang terbaik harus profesional gitu. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga pelayanan yang diberikan harus dengan niat yang ikhlas dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jadi etika dalam memberikan belajar pengajaran atau misalnya memberikan ilmu itu harus dengan hati yang ikhlas. Misalnya teh peminjaman ayeuna mah kan seseueur nanya ka seseueur nama ninggal heula ieu na namina teh upah nu sabaraha gitu. Kami misalnya upahna alif rata-rata kan sok araliman gitu nya araliman. Nah tidak boleh itu teh kebanyakan gitu ya di zaman sekarang misalnya kalian tadi di Piwara ngajar di sekolah agama naroskeun kan Piwara nanti seberapa dibayar mah 20.000 wah ada ketingginya tapi harus memberikan pelajaran dengan ikhlas gitu. Kan kebanyakan sekarang mah seperti itu melihat upahnya gitu. Tidak amanu minkum waladina utul ilma darajat. Itu untuk ayat Al-Mujadilah ayat 11. Ada yang tahu artinya? Menerangkan tentang apa? Derajat naon? Derajat pas. Derajat apa? Derajat manusianya menuntut ilmu. Jadi di Al-Mujadilah ayat 11 ini menerangkan bahwasanya siapa orang yang menuntut ilmu Allah akan mengangkat derajatnya. Coba baca satu kali
Asbabun nuzul dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ini. Asbabun nuzul ayat terang kan asbabun nuzul. Terang. Asbabun nuzul. Sanis. Sebab itu. Betul. Sebab diturunkannya Al-Quran surat Al-Mujadilah ini yaitu Rasulullah biasa memberikan tempat khusus kepada para sahabat ahli Badar. Suatu hari ketika majelis sedang berlangsung, datang beberapa sahabat ahli Badar lalu mengucapkan salam kepada Rasulullah dan beliau menjawabnya. Nah, untuk apa kan ini artinya Al-Mujadilah ini? Dalam majelis ilmu itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, di antaranya saling menghormati. Yang satu saling menghormati, yang kedua datang pada waktunya. Kami ayeunanya hidup sadayana. Iya, Dede naon Dede ketika itu dalam naon tadi teh datang tepat waktu, menjadi suasana baik, terus saling menghormati, terus sebagai
Umat muslim harus menuntut ilmu. Karena apa? Karena orang yang menuntut ilmu akan Allah tinggikan derajatnya sesuai dengan Quran surat Abasa dan Al-Mujadilah ayat 11. Lalu dalam menuntut ilmu juga ada etika-etika yang harus kita patuhi atau kita laksanakan, yang dimana salah satunya saling menghormati, datang ke tempat pada waktunya, lalu apalagi dalam keadaan suasana yang baik ya di tempatnya. Terus tidak boleh saling mencela, harus saling menghargai. Mungkin ya sekian pertemuan pelajaran pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya langsung sama Pak Amin lagi ya. Hanya satu pertemuan kali ini, mungkin sekian ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati